Anak-anak ini, coba kita tanamkan sekarang pendidikan. Dan pendidikan ini harus positif. Jangan pendidikan negatif. Contohnya, baik, contoh. Berapa banyak orang tua pada saat weekend, mereka membawa anak-anaknya habisin waktu di mall. Ya, biasa orang pergi mall, gini dan seterusnya. Sudah tahu belum Bapak Ibu sekalian, ada hadis Nabi SAW yang sahih berbunyi, syaitan menancapkan bendera perangnya di pasar, di mall. Di situ tempat dia nyesatin manusia. Satu-satu poin ya. Baik. Ustadz, apa kita tidak boleh ke mall? Bukan tidak boleh. Boleh. Jangan jadikan sebagai target. Karena kalau kita biasakan anak kita setiap liburan ke mall, yang terekam di benak ini adalah kalau weekend ke mall. Masuk ke mall, musik non-stop. Orang terbuka auratnya berapa banyak di situ. Belum transaksi ribawi, banyak bank-bank yang non syariah. Transaksi zina, bukankah sekarang karaoke di mana-mana kalau di mall? Siapa yang bilang karaoke itu bukan perzinahan? Luar biasa ini. Orang nyanyi di ruangan gelap ditemani sama perempuan. Bisa dikunci pintunya, bisa segala, terus dia bilang tidak terbuka pintu zina. Ada transaksi itu. Berapa banyak transaksi yang terjadi tuh? Anak-anak kita datang cuman tahu beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, habisin duit. Contoh yang lain, bukankah pada saat kita lagi liburan hari Sabtu, hari Minggu bawa anak-anak ke mall, kalau anak-anak masih kecil, kebanyakan kita habisin duit 1 juta, 2 juta, 5 juta, mainin anak-anak, mainan putar-putar, ngeng, mutar-mutar. Nah, kuda-kudaan, loh, itu kan kelihatan ya, itu mutar-mutar habisin duit 2 juta, 3 juta. Saya coba berbagi Bapak Ibu sekalian. Coba begini, uang yang biasa kita pakai, untuk habisin 2 juta, 3 juta itu untuk bayar, beli kartunya dan seterusnya. Baik, coba beli sekarang beras. Ini contoh saja, ditangkap sampai akhir dulu ya. Sekarang beli beras, setengah-setengah kilo, bungkus-bungkusin yang banyak. Penuhin tuh mobil, ajak anak-anak di hari Sabtu. Nah, ayah sama ibu mau ajak kamu ke tempat yang buat kau bahagia seumur hidup. Apa ibu, apa ayah, mall, senang aja nanti lihat sendiri. Masukkan mobil ke panti asuhan. Masuk panti asuhan, parkir. Ini apa ini? Ikut aja turun. Bicara sama ketua panti asuhan. Anak-anak saya bawa. Saya ingin anak-anak saya belajar melihat keadaan anak-anak yatim. Tolong dikumpulin. Ada bantuan yang saya mau kasih. Dikeluarin semua anak yatim. Bapak ibu duduk bilang sama anaknya. Nak, ini semua yang kamu lihat nih tidak ada ayahnya, nggak ada ibunya. Mereka hidup di asrama sini, makan ya kalau ada makanan, tidak ada makanan ya mereka tidak bisa makan. Nggak bisa ada yang mereka keluhan, ayah beliin baju, ibu beliin baju, nggak ada. Mereka tidak ada orang tuanya. Lihat kalian masih di rumah, ada ayah, ada ibu, ada mobil, buka kulkas kalau mau makan. Berikan semua supaya dia tahu nilai di rumah itu mahal. Makanannya, pakaiannya, fasilitasnya. Lihat ya nak. Baik, sekarang ayah dan ibu kasih kamu ini. Ini beras-beras semua ini, kamu yang kasih ke mereka. Lihat, beras ini susahnya sampai mereka akan menerima bantuan. Biarin mereka yang kasih. Biar, biasanya kalau anak-anak kecil itu kan banyak yang sebaya, nih kasih. Kalau yang sudah bujang pun ada pasti yang sudah bujang-bujang di situ, kasih. Kemudian minta anak-anak yatim itu cerita tentang pengalaman tidak ada orang tua. Apa yang mereka ceritain, biar anak-anak kita dengar tuh. Saya jamin Bapak Ibu sekalian, insya Allah dengan izin Allah, setelah itu ke depan anaknya Bapak Ibu lagi suka sedekah. Seumur hidup. Jadi baik, ini pendidikan positif maksud saya. Mana yang lebih baik ini atau kita bawa mereka ke mall? Poin, bukan tidak boleh ke mall sekali lagi, silahkan, ada hajat. Saya bilang sama istri saya, kalau kamu mau keluar ke pasar, mau ke mall silahkan. Tapi ingat, hajat, bukan buang waktu. Karena buang waktu tidak ada manfaatnya. Akhirnya kita sia-siakan waktu yang banyak. Kenapa kita tidak buat sekarang? Ternyata kunjungi panti asuhan, mendatangi pesantren, mendatangi orang-orang susah, janda-janda susah. Sampai ada teman saya, Masya Allah, dia cerita sama saya luar biasa, saya terharu gitu. Teman dekat saya dulu. Dia sekarang Bapak Ibu sekalian setiap Sabtu Ahad dia beli macam-macam buat anak-anak kecil ya, permen-permen segala, beras, apalah macam-macam dipaket-paketin, anaknya diajak. Dari kecil anaknya diajak, sampai sekarang sudah mulai gadis dan bujang dibawa. Selalu setiap hari Sabtu Ahad dia sama istrinya ke Jawa Barat dan tidak program ya, datang ke Jawa Barat, lihat ada perkampungan masuk, mobilnya masuk, cari situ. Setiap orang-orang susah disinggahin sama dia, ketemuin RT-nya dibagi-bagiin. Sampai sekarang anaknya sudah dewasa,
Taunya itu program malam hari libur mereka. Sabtu Ahad itunya, cari kegiatan sosial, bantu orang, apa segala itu yang dikerjakan. Terdidik, ini pendidikan positif, gitu kan? Darinya ke situ. Banyak kita menganggap bahwasanya itu tidak penting, padahal mendidik anak. Saya bawa anak saya, Bapak Ibu sekalian, anak saya masih kecil-kecil, alhamdulillah saya bawa ke masjid, laki-laki atau perempuan sama. Begitu masuk masjid, ada kotak amal, saya kasih duit ini uang, taruh di kotak amal. Untuk apa abati? Panggil saya abati, abati itu ayah sayang gitu ya. Seperti Nabi Ismail panggil ayahnya Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Untuk apa abati? Taruh dulu nak, nanti sebentar abati jelasin. Datanglah mereka gitu kan, lalu saya jelasin. Ini rumahnya Allah. Itu kotak amal untuk kegiatan rumahnya Allah. Kalau kalian memberi untuk Allah, Allah akan kasih. Allah itu menciptakan langit dan bumi. Terekam di benak mereka. Sekarang setiap ke masjid pasti minta, abati minta duit mau taruh celengan. Silakan. Pendidikannya itu, masuk masjid nyumbang. Gitu kan. Ada orang miskin pinggir jalan saya mampir. Wah berarti kok berhenti? Itu orang susah nak. Saya turun dari mobil bawain duit, nyebrang. Dia kembali lagi. Kok abati kasih? Itu orang susah. Kata Nabi SAW, kalian diberikan rezeki justru karena orang susah diantara kalian. Kalau kalian bantu orang susah ini, kalian akan dibantu sama Allah. Masuk di benaknya. Ada orang miskin datang ke kaca, buka jendelanya. Kasih duit. Nah ini orang susah, kasih. Jadi mereka buka jendela, mereka yang kasih. Sekarang kalau saya lagi jalan sama anak-anak saya di mobil, saya kadang-kadang kalau nggak lihat mereka bilang, abati itu orang miskin tuh. Suruh berhenti, bagiin. Mereka kalau pegang duit, pegang makanan di sekolah, bagi sama teman-temannya. Sudah bisa berbagi, dia berbagi. Karena sudah terdidik itu, gitu kan? Terdidik. Coba larikan ke pendidikan positif. Pendidikan positif itu sangat membantu kita meringankan masalah-masalah yang kita hadapin, mendidik dia yang bagus, dan itu sangat bagus turun temurun dibawa kepada anak-anaknya dia juga, gitu kan? Kenapa kita tidak alihkan ke situ misalnya? Kenapa persepsi tentang majelis ilmu begini hanya untuk orang tua? Kenapa tidak dipikirkan untuk anak muda? Bayangkan kalau pemahaman Bapak Ibu sekarang tentang agama yang bisa membuat kita rem berbuat dosa, semangat buat ibadah, masuk kepada anak-anak gadis, anak-anak bujang kita, belasan tahun. Bukankah kalau azan mereka ke masjid, bukankah akhirnya mereka lebih semangat dari kita karena mereka punya semangat lebih besar, mereka punya potensi lebih besar, gitu kan? Itu luar biasa kalau anak muda. Ada tetangga saya di Condet, dekat rumah saya, Masya Allah anaknya masih, anak itu seperti dekat sekali gitu, kayak memang adik kakak, bedanya lumayan 4 tahunan. Tapi ayahnya kalau subuh ke masjid ikut berjamaah sama saya, anaknya dua-dua ikut. Laki-laki baru balik gitu ya. Ikut dua-dua dan Masya Allah habis sholatnya sudah benar sesuai dengan sunnah Nabi, habis sholat berzikir gitu, ikut sama ayahnya kemana-mana. Dia bilang Masya Allah ya, antum berhasil anak-anak ini. Dia bilang Alhamdulillah Ustaz, ini anak-anak ya dari awal begitu saja. Artinya saya aja apa yang Nabi sunnahin, azan ya ke masjid gitu kan. Kalau ada lagi liburan ya tugasnya temanin ibunya kemana. Saya tidak bukain pintu pergaulan bebas gitu kan. Memang harus begitu. Pernah ada keluarga saya, Bapak Ibu sekalian, anaknya selalu di rumah nih, selalu di rumah, anak bujang. Anaknya Masya Allah baik, pintar, bakti sama orang tuanya. Kalau pulang sekolah nggak pernah mau bergaul sama teman-temannya. Maksudnya diajak kemana-mana nggak, saya mau pulang ke rumah. Dia lebih suka di kamar, baca buku. Terus ibunya minta ditemanin kemana sore, dia antar. Itu kerjanya anak itu gitu. Orang tuanya rupanya diam-diam merasa ini anak ini nanti gimana ya, tidak bergaul. Mulailah dicariin teman-teman supaya anaknya keluar. Supaya keluar dari rumah gitu. Begitu anaknya sudah mulai kenal luar, tidak pulang, jam 12 malam pulang, jam 1 pulang, baru pusing, baru telepon saya. Seorang Ustadz Khalid nasihatin, mau nasihatin apa nih? Awal kan sudah baik, waktu awal saya tahu bagus tuh, saya bilang ini Masya Allah anak-anak ini bagus, dipertahankan. Tapi mereka takut nanti nggak bergaul, takut nanti begini, padahal tidak ada hubungannya. Sama sekali nggak ada hubungannya gitu. Malah lebih aman kan, depan mata kita bisa kita lihat. Sekarang seperti itulah, banyak orang yang persepsinya salah, akhirnya melahirkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Ya. Allahu a'lam. Ini yang saya tahu. Jadi ini yang saya ingin berbagi, mudah-mudahan bisa ada manfaat tambahan lah.